Barangkali ada yang mau nambahin, mau tanya, ataupun saya kasih satu dulu pertama. Monggo Mas, monggo naik ke sini Mas. Barangkali kita bisa diskusi bareng. Yang Masnya nanti satu tunggu dulu ya Mas ya. Monggo Mas, waktu dan tempat dipersilakan. Diperkenalkan dulu nama, terus dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Rizal. Perkenalkan teman-teman, saya Tio Ardianto dari Kudus, satu kota di utara Jawa Tengah yang biasanya dikenal dengan kreteknya. Kalau pernah nyicipi kretek, yaitu rokok dari Kudus. Saya ingin merespon sekaligus memberi mungkin interaksi pandangan Mas Rizal, karena Maaf Mas, backgroundnya apa? Sekolah atau kerja? saya mahasiswa Dari? di UGM. Ikut organisasi Mas? Ya, alhamdulillah saya aktif di BEM UGM. Nggih. Izin teman-teman, mungkin ulang perkenalan ya karena sudah dipaksa untuk membuka informasinya gitu. Karena hari ini membuka informasi bisa salah-salah Mas. Nanti dikira beli di pasar pramuka. Perkenalkan teman-teman, saya Tio Ardianto, saya dari BEM UGM dan diberi amanah untuk memimpin BEM UGM. Hari ini senang sekali dan ingin saya ucapkan terima kasih kepada Mak Iyah karena telah menjadi harapan bagi manusia Indonesia yang putus harapannya karena negara. Terima kasih kepada Kenduri Cinta karena telah menjadi pelipur lara bagi manusia yang setiap hari dikecewakan oleh manusia lainnya, oleh kantor-kantornya, oleh tugas studinya, oleh dosennya, oleh pemerintahnya, dan oleh negaranya. Benar ya Mas? Jihad ini akan mengerikan kalau kita bicarakan mungkin 10 tahun yang lalu. Karena setiap 10 tahun lalu kita nyebut kata jihad, yang ada di bayangan kita barangkali adalah letupan bom, aksi terorisme, dan adegan-adegan yang di luar ekspektasi kita sebagai manusia. Itulah jihad yang seolah-olah ditampakkan kepada kita sehingga rasanya jauh betul kata jihad itu dengan apa yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Tapi hari ini Kenduri Cinta menghadirkan kata jihad itu sebagai satu istilah yang sangat sederhana, yang dekat dengan kita. Tadi dicontohkan bahwa menikmati pagi sebagai pagi, menikmati tempe sebagai tempe, dan itulah jihad. Tapi kalau kita itu dari istilah umum ya, jihad sebagai kesungguhan. Tapi kalau kita kembali pada jihad sebagai peperangan, ini barangkali menarik. Berhubungan dengan kesungguhan sekaligus pengalaman. Karena dengan kesungguhan sekaligus perlawanan, rasanya jihad ini kemudian meneguhkan Islam sebagai agama yang benar-benar tidak membiarkan penindasan. Bahwa Islam hadir tidak hanya untuk mengenalkan Tuhan kepada manusia sebagai informasi, tetapi benar-benar membebaskan manusia dari penindasan oleh manusia yang lainnya. Hari ini kita hidup di Indonesia. Sehingga rasanya sangat relevan ketika jihad itu kita ucapkan hari ini. Karena kebetulan kalau kita bicara jihad dan kebetulan saya adalah bagian dari mahasiswa, maka kalau jihad itu adalah kesungguhan, maka di negara yang telah hampir 80 tahun ini memutuskan diri sebagai republik, maka salah satu jihad kita sebagai masyarakat sipil adalah dengan melawan kezaliman pemerintah. Republik
serta demokrasi artinya mengandaikan bahwa seluruh urusan negara kita pegang bersama, kita tentukan bersama. Berbeda dengan feodalisme yang urusan-urusan negara itu kita serahkan kepada sebagian orang. Tapi demokrasi memaksa kita untuk membawa urusan-urusannya bersama. Tetapi yang aneh adalah di negara yang mengaku republik ini ternyata yang dibawa bersama bukanlah urusannya, tetapi kerugian-kerugiannya. Sementara kesejahteraannya, sementara pengambilan keputusannya, keuntungan-keuntungannya itu justru dinikmati oleh sebagian manusia saja. Sejak awal rasanya kalau kita perlu bicara jihad, bukan hal yang hadir di sini yang harus berjihad, tapi orang-orang yang hari ini mengelola negara inilah yang harus berjihad. Yang harus sungguh-sungguh, kalau kita memang demokrasi, ya laksanakanlah demokrasi itu. Kalau kita memang republik, laksanakanlah republik itu. Jangan sampai republik tapi rasa kerajaan. Jangan sampai demokrasi tapi rasa feodal. Nah, tetapi kalau kita bicara jihad sebagai kesungguhan, kita bicara jihad sebagai perlawanan, hari ini kita punya PR. PR besar yaitu perpecahan. Kita dibuat tidak percaya satu sama lain. Kita dibuat mencurigai satu sama lain antar masyarakat sipil. Dan persatuan bagi rezim, persatuan bagi pemerintah artinya adalah ketundukan kita pada pemerintah. Kita boleh bersatu kalau mendukung pemerintah. Tapi kita dibiarkan pecah belah kalau pecah belah itu kemudian melanggengkan kekuasaan pemerintah. Bicara gerakan misalnya. Di dalam konteks mahasiswa, hari ini mahasiswa punya tantangan dan punya jebakan lagi-lagi. Karena setelah Orde Lama, setelah Orde Baru, gerakan itu seolah-olah dibebankan oleh sejarah hanya kepada mahasiswa. Bagi sebagian orang mungkin ya gerakan itu mahasiswa identiknya. Padahal tidak, gerakan itu adalah milik kita bersama, adalah milik rakyat Indonesia. Dan Kenduri Cinta adalah bagian dari gerakan itu. Karena gerakan tidak selalu aksi di jalan dan demonstrasi besar-besaran. Pada saat kita mencerdaskan manusia, itulah juga bagian dari gerakan. Dan itu adalah Kenduri Cinta. Saya kira gerakan perlu kita sadari bersama. Aktivisme tidak lagi dari pedang. Jihad tidak lagi dari pedang, tapi bisa juga dari pena, bisa juga dari ponsel. Berapa banyak masalah yang akhirnya baru diberi perhatian oleh pemerintah gara-gara viral. Viralitas inilah yang hari ini jadi mazhab utama pengambilan keputusan oleh pemerintah. Kalau nggak viral, nggak akan jadi persoalan. Betapa hari ini kalau kita bicara perlawanan juga, rakyat sipil itu tidak bisa berharap dengan siapa-siapa. Perguruan tinggi mungkin hanya bisa mengandalkan mahasiswanya. Itu pun mahasiswa dibuat tidak percaya satu sama lain antar mahasiswa. Tapi kalau bicara dosen, bicara pejabat perguruan tinggi, mereka dikekang oleh rezim akademik, oleh rezim akreditasi. Sehingga tidak sempat benar-benar mencerdaskan mahasiswa, tapi mempertahankan akreditasi kampusnya. Kalau kita bicara pesantren, sebagai salah satu motor gerakan ketika dahulu kemerdekaan, juga banyak sekali kooptasi-kooptasi yang dilakukan oleh pemerintah entah sengaja atau tidak. Barangkali oknum ya. Oknum tapi sistematis. Maka satu-satunya yang bisa kita harapkan sepertinya adalah diri kita sendiri. Dan mereka yang konsisten dan setia memelihara harapan masa depan. Saya kira itu yang saya lihat dari Makyah dan Kenduri Cinta. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Tio. Boleh ngobrol bentar ya. Nah, soal gerakan mahasiswa ini Mas, kan dari historical kita udah 8 kali pergantian kepemimpinan. Itu ketika menjadi oposisi, itu treatment perlawanan mereka itu juga bermacam-macam Mas. Ada yang keras, terus mungkin era-era sekarang lebih soft. Kita diikutkan sebagai koalisi akhirnya. Nah, nanti suatu saat, semisal kan udah ada historical, mungkin tahun berapa ketika jadi mahasiswa ikut demo,
Tapi ketika udah lepas dari kemahasiswaannya, ditawari jabatan, sikat. Nah, itu menurut pandangan Mas Tio gimana? Dan ketika suatu saat Mas Tio diposisikan itu gimana? Dan ada juga yang katanya untuk merubah sistem, kita harus juga masuk dalam sistemnya. Monggo Mas Tio. Ini pertanyaan berat ya. Ini kaliber ketua BEM loh Mas. Ketua BEM UGM ini. Terima kasih Mas. Jadi memang gerakan mahasiswa itu pertama soal istilah ya. Gerakan mahasiswa itu selalu ingin kita jadikan lebih besar jangkauannya dengan menyebutnya sebagai gerakan rakyat. Jadi pertama supaya tidak ada eksklusivitas atas mahasiswa. Karena mahasiswa itu sering sebagian ya mengglorifikasi moralitasnya. Bahwa ketika mahasiswa maka wajib untuk memikirkan bangsanya. Padahal yang harusnya memikirkan itu tidak hanya mahasiswa, tapi adalah seluruh rakyat Indonesia yang memutuskan demokrasi. Karena rakyat sipil artinya adalah rakyat, sekumpulan manusia yang meluangkan waktu dan energinya untuk memikirkan bangsanya. Kalau tidak memikirkan bangsanya maka tidak berfungsi itu peran sipilnya. Maka bicara gerakan sebenarnya adalah yang kita inginkan maka menjadi gerakan bersama, gerakan rakyat. Sudah tidak ada sekat-sekat identitas, sudah ada tidak ada sekat-sekat atributif gitu. Itu kenapa misalnya kalau di beberapa tempat sudah tidak ada lagi demonstrasi yang menggunakan alma mater. Atau sudah tidak ada lagi demonstrasi yang meneriakkan hidup mahasiswa. Itu yang pertama. Gerakan mahasiswa pun tetap perlu kata mahasiswa di situ bukan untuk mengglorifikasi tapi untuk membatasi karena pertanyaan soal pragmatisme. Itu punya tantangan yang bernama pragmatisme. Jadi gerakan itu dipakai untuk sirkulasi kekuasaan. Dia bergerak tapi kemudian masuk kepada kekuasaan. Rasanya terlalu gegabah dan terlalu cepat apabila kita mengutuk mereka yang memutuskan pilihan hidupnya ke sana. Justru yang saya kira bisa kita jadikan pegangan adalah apakah nilai dan prinsip yang ia bawa ketika dia bergerak atas nama mahasiswa itu juga dia bawa ketika dia sudah jadi politisi, sudah jadi aktivis partai. Nah, kenapa ini tidak saya rasa terlalu gegabah apabila kita mengutuknya? Karena untuk menyelesaikan cita-cita merubah sistem, kita tidak hanya cukup 1, 2, 3 tahun. Tidak hanya cukup juga 1, 2 periode kepemimpinan, 5 atau 10 tahun. Tapi kita butuh waktu yang cukup panjang. Dan historical memang mengatakan bahwa yang hari ini memimpin itu juga dulunya adalah aktivis mahasiswa. Jadi ini adalah dilema moral yang selalu akan dihadapi oleh mungkin semua yang bergerak atas nama mahasiswa. Karena ketika dia sudah sampai pada saatnya, ya tawaran-tawaran itu akan selalu ada. Nah saya kalau berkaitan dengan preferensi pribadi, mari kita lihat nanti. Udah jadi politisi duluan ini kayaknya gue nih. Ya karena politik itu kan selalu kontekstual gitu. Politik selalu kontekstual. Berani dong bilang, kalau kapanpun nanti saya jadi pejabat tidak akan seperti itu gitu. Ya, jadi prinsipnya begini Mas. Saya rasa karena bicaranya soal nilai dan prinsip. Masih muda kok normatif. Berani dong. Kayak kita tadi kan udah bicara jihad gitu. Melawan. Tapi berani nggak kasih komitmen kalau saya muda, saya nanti ketika saya jadi pejabat, saya akan berkomitmen bahwa saya tidak akan seperti itu gitu. Disaksikan oleh kawan-kawan kenduri cinta. Iya, nanti jihad jadi jahat Mas. Iya. Saya kebetulan mahasiswa filsafat. Jadi dari filsafat jangan sampai jadi filsyahwat. Komitmennya tadi loh. Ini udah kayak mau nyapres saja saya. Memang kenduri cinta ini juga bagian dari screening politik Indonesia kayaknya. Insya Allah. Mas Anies Baswedan itu dulu juga ketua BEM UGM. Ya ada role model yang seperti Mas Anies. Tapi prinsipnya adalah nilai.
Saya kira Mbak Nun sendiri sudah berkali-kali mengatakan juga bahwa bermakyah itu tidak sama kemudian anti untuk masuk ke politik. Bermakyah itu juga boleh kemudian berpolitik, tapi kan nilai dan prinsipnya yang harus dijaga. Pada itulah saya berkomitmen. Nilai yang jihad atau jahat? Tentu saja jihad, Mas. Kalau jahat gak mungkin saya ke sini. Jadi ya mohon doanya lah. Tidak hanya bagi saya, karena gerakan mahasiswa itu kan diwarnai oleh berbagai dinamika tidak hanya di Jogja, tapi di kota-kota yang lain. Jadi untuk supaya memastikan bahwa mahasiswa ini punya komitmen yang panjang, butuh dibersamai oleh rakyat. Mahasiswa tidak bisa dibiarkan sedemikian rupa. Rakyat juga harus jadi penjaga moral atas orang-orang yang hidup dalam gerakan, entah itu mahasiswa, LSM, NGO, lembaga penelitian dan seterusnya. Jadi saya kira komitmen untuk kita bergerak atas nama rakyat itulah yang akan kita bawa sampai kapanpun dan dimanapun. Sip. Cukup Mas, oke. Saya meyakini kalau sampean itu altruisme untuk saat ini. Terima kasih Mas Tio. Nanti saya tak protes ke alumni ketua BEM yang bikin saya didiktasi pertanyaan ini ya. Monggo selanjutnya ada lagi tadi Masnya. Itu yang cewek-cewek aja Mbak, monggo Mbak. Naik ya. Biar adil cewek satu cowok satu Mas. Itu Masnya sini. Masnya itu yang angkat. Ya. Naik sini aja Mas kalian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nisa. Kalau saya sudah tidak mahasiswa, sudah bekerja. Impiannya pengen sekolah lagi sih, semoga dikabulkan. Baik, saya mau bertanya berkenaan jihad, hijrah, dan bagaimana sih upaya dari jihad dan hijrah itu menjadi pribadi yang insan kamil, pertama itu. Yang kedua juga terkait kedaulatan digital, kan fenomena AI udah banyak nih ya, itu terkait dengan kedaulatan negara juga di mana informasi sangat terbuka bebas. Itu bagaimana? Karena AI ini kan sendiri sebenarnya kan itu transisi ke dunia teknologi ini kan sebenarnya itu kan salah satu support ya, alat bantu ya. Tapi kan dampak AI sendiri kan menimbulkan pro kontra. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Monggo lanjut. Diperkenalkan Mas, nama, asal, dan backgroundnya apa? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan. Saya dari background IT, dari tadi ya, kebetulan di bidang AI. Dan kami datang ke sini untuk ngewakilin mungkin teman-teman kami yang orang-orang yang bergerak di bidang digital atau tech, dan mereka yang orientasinya itu lebih banyak ke hasil inovatif, karena kan kita dituntut untuk inovatif Mas ya. Jadi kayak company-company itu yang penting gimana hasilnya, dia nggak memperhatikan moral, etik dan sebagainya, sampai akhirnya kan banyak teknologi yang salah gunakan gitu. Nah, saya ingin lebih dapat gambaran sih atau mungkin nasihat gitu ya. Jadi kalau Mas tadi datang dengan narasi, saya coba datang ke sini dengan pertanyaan begitu. Bagaimana supaya pelaku digital atau teknokrat seperti kami yang mungkin tidak begitu tertarik ataupun belum concern lebih terhadap moral, etik dan juga konsekuensi dari adanya teknologi. Kalau katanya Pak Gita itu dalam diskusinya dengan Pak Rocky Gerung ya, Bung Rocky, teknologi yang dicampuri dengan politik atau kepentingan itu akan menghasilkan katastrofi atau kehancuran. Jadi mohon bekalnya mungkin bisa dari Mas Pram atau Pak Ian juga ya dari sini, supaya kami pelaku digital ini bisa lebih aware terhadap dampak moral, etik dengan teknologi yang kami bangun, atau mungkin semacam kayak rem moral lah, supaya kita nggak lari terlalu jauh tapi tidak diimbangin dengan
konsekuensi dan juga kebermanfaatan atau bahkan katastrofik terhadap masyarakat itu. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Untuk pertanyaan pertamanya mungkin bisa dijawab sama Mas Ansa. Barangkali saya yakin Mas Ansa ada jawabannya. Dari Mbak Nisa tadi Mas. Wah, berat pertanyaannya Mas. Tapi mungkin gini ya Mbak, saya juga belajar gitu dari penggiat-penggiat di beberapa forum rebuan itu. Sebetulnya untuk jadi manusia yang paling baik kan kita perlu role model paling top gitu ya. Kan nggak ada yang paling top selain Nabi Muhammad gitu. Jadi kalau dari saya sih belajar juga dari penggiat yang lain itu bahwa dengan melihat Nabi saja tuh sebetulnya kita sudah sangat banyak belajar. Tapi yang paling penting yang saya ingat nempel gitu ketika diskusi soal sifat-sifat Nabi itu. Dari siddiq, amanah, fatonah segala macamnya itu sebetulnya kan arti yang paling mendasar itu soal tadi. Soal bersungguh-sungguhnya gitu kan. Kenapa artinya Nabi bisa dipercaya? Karena beliau adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Kesungguhan itu ini mungkin tadabbur itu tadi ya, yang sifat-sifat Nabi itu. Kesungguhan itu yang membawa kita kan akhirnya menguasai sesuatu itu. Kalau bahasa kita bisa jadi expert di bidang itu kan. Ketika kita sudah menguasai, expert, kita pasti dipercaya orang. Kepercayaan itu kan tidak dengan sendirinya kita dari kita untuk orang kan, supaya orang menekan buat percaya. Tapi kan kepercayaan itu akhirnya seperti yang kata Mas Ian tadi gitu. Dipercaya jadi pemimpin, dipercaya mempunyai ilmunya itu karena kita dipercaya akibat dari kesungguhan. Ketika dipercaya, kita bisa memimpin lebih banyak orang. Ketika kita bisa memimpin banyak orang, kita bisa menyampaikan lebih banyak. Ketika kita bisa menyampaikan lebih banyak, kita bisa berdampak jauh lebih luas gitu. Mungkin titik yang bagi saya yang jadi utama itu gitu. Bagaimana akhirnya kita bisa memaknai itu untuk jadi setidaknya gitu manusia yang selalu bisa mengharukan Allah gitu dengan apa yang kita lakukan. Itu sih Mas Mizani. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Saya tambahin dikit ya Mas. Pernah dengar yang namanya Digital Services Act? Jadi semacam perjanjian bagaimana digital itu dikelola atau perusahaan-perusahaan digital tunduk pada suatu aturan main. Atau AI Act. Pernah dengar? Nah ini di kita tuh udah ada apa belum? Kalau belum ada kita mau ngomongin apa nih Mas? Itu tugasnya dari pemerintah sebenarnya. Jadi kalau itu sudah jadi, udah ada, wadahnya itu tidak ada kecurangan ya. Artinya mentang-mentang itu perusahaannya nanti dia dibedain gitu ya perlakuannya. Ini belum ada masalahnya Mas, setahu saya. Tapi kalau ada, tolong kasih masukan. Setahu saya itu belum ada Digital Services Act dan AI Act-nya. Jadi memang kalau kita mau ngapain, ya kalau sebagai sekarang praktisi IT ya ngikut disuruh bosnya apa aja udah. Kita lakukan hal yang sudah dilakukan, tapi kita tahu ini ada masalah gitu. Dengan tidak setuju aja secara prinsip misalnya mengenai monopolinya kah, mengenai hajat orang banyak yang hajat hidup orang banyak yang kooptasi, itu sih kita sudah punya keimanan minimal yang kecil itu udah ada. Ya kalau kita cuma sekedar menolak itu doang. Itu sih Mas, saya juga belum bisa kasih jawab yang gede. Mungkin setelah ini nanti teman-teman sesi kedua ya bisa ditambahkan teman-teman. Gitu Mas. Oke, terima kasih itu aja. Ya. Silakan Mas Ian. Terima kasih. Mungkin satu jawaban, satu lagi tentang AI. Kalau kita lihat kembali berapa ratus tahun ke tempatnya yang ada printing press yang pertama untuk penerbitan buku yang bermasal yang pertama ratusan tahun yang lalu, 600-700 tahun yang lalu. Saat itu rakyatnya dan pemerintah sangat-sangat takut karena mereka merasa bagaimana ada mesin yang bisa menerbit buku dalam eksemplar berapa ratus sekalian sampai didistribusi ke rakyat dan mereka bisa baca ilmu dan sastra. Waktu itu pemerintah takut tentang informasi dan data. Takut karena rakyat akan baca itu dan jadi bebas dari
tidak mengetahui apapun sampai bisa baca semua buku yang ada. Fast forward 700 tahun ke sekarang, kita masuk zaman AI di mana sekali lagi kita masuk ke dalam pintu di mana kita tidak tahu di belakang pintu itu ada apa. Sangat infinite ya jumlah data. Bukan hanya data yang sudah di-store, tapi generative data yang kita bikin sendiri. Mas Pram, itu yang dikatakan tadi, itu tanggung jawab yang sangat besar tentang data privacy, tentang pengaturan AI dan data hari ini, tentang hak intelektual untuk data. Data ini punya saya, ini kalau saya masuk ke internet, ini punya saya, kalau ini masuk ke large language model, ini milik siapa sekarang? Jadi pertanyaan itu memang belum dijawab oleh pemerintah di tingkat negara maupun pemerintah setingkat dunia seperti WTO atau institusi yang lain, United Nations, PBB. Jadi kita masih dalam zaman transisi. Yang penting kita jangan seperti orang di abad 14 yang takut dengan mesin. Takut bahwa data itu akan dibaca oleh rakyat yang dalam jumlah besar. Kita masuk saja dengan nilai yang kita bawa. Misalnya kalau kita di sini di Indonesia, kita punya peradaban yang sangat khusus, yang bertanggung jawab, yang berbasis Pancasila, yang berbasis konteksnya dari reformasi 98. Kalau kita di sini di Maya, kita jelas punya ketuhanan, punya prinsip, punya budaya, punya peradaban. Kita masuk nilai-nilai itu setiap kali kita masuk ke AI. Kita selalu akan pikir bahwa yang saya mau lakukan itu menyebabkan masalah buat orang lain, tidak. Itu melanggar hak orang lain atau tidak. Itu yang sampai sekarang kita hanya punya prinsip-prinsip dasar seperti itu yang kita bisa bawa sampai Mas Pram ada peraturan yang lebih luas. Itu aja saya kontribusikan sekarang, Mas. Terima kasih. Oke.